kembali lagi bersama dengan saya Ning Unik di podcast Ruang Unik. Halo. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah nih saya didampingi oleh seorang mahasiswi dari apa tuh prodi psikologi. Alhamdulillah. Buana. Lebih itu kita masuk ke pembahasan inti ya. Kopi stresnya di masa pandemi ini. Ya. Kita ucapin dulu nih. Ya betul. Kita sakit panti rapi yang sedang berulang tahun. Dan beliau atau rumah sakit ini memiliki jargon yang sangat spesial, yaitu jargonnya Rumah Sakit Panti Rapi, sahabat untuk hidup sehat. Nah, kebetulan pas kali ini ke Rumah Sakit Panti Rapi ini sedang berulang tahun, maka kita akan mengangkat tema dan topik yang masih seputar dengan kesehatan. Nah, yang menariknya lagi nih saat pandemi seperti ini kan banyak sekali nih orang-orang yang terdampak ya dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan, apalagi kesehatan fisik dan juga mental. Psikis. Nah, jadi karena kita tertarik dengan tema tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips-tips atau strategi untuk mengatasi stres di saat pandemi. Nah, kebetulan itu jurusannya itu psikologi, pasti banyak ilmu-ilmunya nih yang bisa di-share dan berbagi kepada kita semua nih. Ada sih sedikit lah. Ya, apalagi pandemi sekarang kan dimana orang-orang itu semuanya itu terbatas geraknya ya, ruang lingkupnya menjadi terbatas ya. Karena kan ya ada tujuannya kenapa kegiatan dan aktivitas kita itu dibatasi agar penyebarannya bisa dikendalikan, terus udah gitu juga supaya menjaga juga kan diri kita agar tidak terpapar. Nah nih buat Kaubulan, kira-kira nih Kaubulan apa aja sih tips-tipsnya nih, strategi-strategi yang bisa kita terapkan nih? Jadi sebelum kita mau masuk ke tips atau strategi coping stress, sekarang kan kita harus menyikapinya bahwa setiap manusia individu itu nggak semuanya sama membuat coping stress dalam dirinya atau dalam setiap kasus itu sama. Jadi memang coping stress ini ada dua hal dalam coping stress. Ada yang bisa merespon coping stress ini menjadi negatif, juga ada yang bisa merespon coping stress ini menjadi positif. Jadi setiap manusia ini beda-beda nih coping stressnya. Negatif juga boleh atau positif juga boleh, karena ketika respon yang ditimbulkan dari reaksi stres itu terus akhirnya dia menjadikan coping stress itu negatif, kalau toh itu menurunkan tingkat stres ya toh kenapa nggak apa-apa juga. Cuman dilihat juga kalian kalau misalnya sampai merugikan orang banget itu ya sebaiknya jangan gitu. Ada, tapi itu bagian dari coping stress mereka, kita nggak bisa apa-apa. Nah karena pada dasarnya manusia itu dinamis dan manusia itu bisa berubah kapan aja. Manusia itu tidak terbaca pergerakannya. Itu yang memang kita harus semua tahu. Khususnya saya belajar sedikit mau kasih tahu bahwa manusia itu tidak ada rule yang semua tuh ini begini rule-nya yang sama gitu. Jadi dinamis. Bagi dia negatif itu menjadikan hal yang menyenangkan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bagi dia itu menyenangkan ya udah, walaupun menimbulkan kerugian untuk orang lain. Iya kak, kan kita toh mau bicaranya ke menurunkan tingkat stres untuk si orang tersebut. Beda lagi kalau kita bicaranya bahwa behavior perlakuan atau perilaku manusia terhadap manusia, itu beda lagi. Nah itu jadi kita harus tahu itu dulu. Nah, jadi kalau sisi negatif dari reaksi stres dan menjadi coping stress itu negatif, biasanya nih orang nih satu, ketika dia dapat stres, akhirnya dia kayak saya nih punya masalah nih, terus ketemu ini, tiba-tiba marah-marah aja. Itu bagian dia dari untuk menghilangkan rasa stres. Walaupun belum tentu saya punya salah. Iya, boleh aja. Kalau saya bicara mengenai coping stress untuk dirinya dia, untuk diri saya ini contohnya, itu boleh aja. Iya. Dua,
namanya defense mechanism kalau bahasa psikologinya, pertahanan diri. Pertahanan diri macam-macam. Ada yang dia ya nyalain lu aja. Iya udah, pokoknya nyalain aja. Hanya untuk melampiaskan apa yang ada. Padahal kita nggak pernah salah tuh temen kita. Ya udah, itu bagian dia, bagaimana dia biar dia nggak stres aja dengan keadaan dia mengurangi sekarang. rasa stresnya dia ya, melampiaskannya seperti itu. Terus yang ketiga biasanya melakukan hal-hal yang dia sukai tapi buat orang lain negatif. Seperti misalnya kayak alkohol gitu bukan? Kita melakukan hal yang negatif, kita membuli. Nah itu kan negatif bagi kita. Bagi kita itu menyenangkan. Itu ngebully itu bagian bisa jadi coping stress. Itu kalau coping stressnya negatif. Nah ada juga kalau dari positifnya. Kalau positif semua banyak kan orang udah bisa baca lah di artikel itu banyak di jurnal. Tapi yang saya ambilnya dari jurnal penelitian 2020 tentang pandemi khususnya ya. Jadi memang kalau coping stress negatif positif itu sebenarnya tiap orang tuh beda-beda sih, macam-macam ya kan. Ada yang satu, ada yang melakukan hobi yang disukai, hobinya lebih positif ya. Kalau saya dia hobinya bela diri, ya udah latihan bela diri aja setiap hari sebagai pelampiasan. ya, karena energi yang dikeluarkan yang dia dapat negatif dari stres itu akhirnya ditasalurkan di positif. Yang satu olahraga tapi khususnya hobi yang disukai lah, maksudnya ke hobi ya. Dua olahraga tuh bisa macam-macam tuh. Semua orang bisa lari, jogging, terus relaksasi itu maksudnya relaksasi itu biasanya kita pijit, terus kita masak, memanjakan diri, meditasi bisa termasuk yang 4 itu yang akan saya sebutkan. Nah, relaksasi itu biasanya banyak kan kalau cewek-cewek nih perawatan diri tuh lulu, terus apa facial, perawatan ke salon, perawatan salon itu bagi-bagi orang yang perekonomian. Tapi kan mungkin di pandemi ini terbatas, tapi bisa juga dilakukan di rumah, luluran sendiri. Itu bagian juga coping stress bagi khususnya wanita. Nah, kalau laki-laki itu biasanya main bola, main futsal, gitu. Main musik, dengerin musik atau juga laki-laki beda nih. Nah itu jadi mungkin itu strategi sedikit lah dari kita yang punya ilmunya sedikit. Nggak mau banyak-banyak takutnya juga. Karena setiap orang tuh berbeda-beda ya, jadi ini kita ambil yang umumnya aja yang bisa dilakukan banyak orang, yang dilakukan nggak gender wanita atau gender laki-laki saja itu bisa dilakukan. Itu bagian dari coping stress secara umum ya, yang biasa yoga, hobi itu secara umum, kita nggak ngambilnya secara individual. Sebenarnya itu aja sih yang mau dibagiin untuk bagaimana strategi atau tips mengatasi tingkat stres dengan coping stress dari kala pandemi. Ada stres dari tingkat perasaan, terus dari tubuh, fisik. Iya, terus misalnya dari perilaku dan pikiran ya. Ternyata itu masing-masing itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Misalnya kalau stres dari perasaan, maka yang timbul adalah rasa gelisah, kecemasan ya. Terus pasti ada rasa takut, terus ada rasa murung. Lebih beratnya ke paranoid dan biasanya itu masuk ke gangguan psikologi. Itu dampak depresi. Itu bisa gangguannya gangguan psikologi. Biasanya kan gangguannya di gangguan depresi, tapi masuk ke gangguan psikologinya. Ya, terus kalau misalnya stres yang diserang adalah pikiran, jadi seseorang itu akan merasa dirinya itu tidak berharga, terus jadi rendah diri, apatis, ya emosinya jadi tidak stabil, biasanya itu tidak terjadi pada wanita. Banyak cenderungan tapi cenderungan pada wanita. Sama stres perilaku ya. Stres Itu perilaku misalnya tiba-tiba menangis, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangis kencang. Iya, tiba-tiba kok ada perasaan sedih yang mendalam gitu ya. Terus ada kaget, tiba-tiba kayaknya ada rasa panik, terus cemas ya. Terus sama stres tubuh ya. Tiba-tiba psikosomatis, jadi apa yang ada di pikiran ke tubuh. Bereaksinya dengan bisa lagi sakit, tangan tiba-tiba sakit, bisa mual, tiba-tiba pusing, atau bisa tiba-tiba ototnya rusak, itu bisa pengaruh. Ya. Jadi kita menyarankan di kala sedang pandemi seperti ini kan, ya nggak cuma diri kita doang nih yang sedang stres, kemungkinan sebagian besar orang juga kan kita semuanya sedang beradaptasi dengan situasi yang tidak diduga-duga nih ya, Kak Wulan ya.
dimana kita juga shock dengan kondisi pandemi seperti ini, dan juga bukan Indonesia aja, nggak siap. Sebenarnya kita tuh masyarakat Indonesia nih, Iya, tapi seluruh dunia juga nggak siap. Iya, seluruh dunia pun sedang kacau, semuanya sedang dilanda kepanikan. Namun ketika kita sudah merasa ada kepanikan yang sudah di luar batas, terus kita juga tidak mampu untuk mengatasinya, maka sebaiknya kita harus meminta pertolongan kepada pihak yang profesional, kepada ahlinya, agar stres kita itu mampu tertangani dengan baik. Iya juga kan ini, jadi karena kan nggak semuanya orang paham dan mampu mampu gitu dari segi ekonomi. Ya. Terus stigma kita orang Indonesia ketika datang ke orang yang profesional itu psikiater atau psikolog, dianggapnya kita gila, mengalami gangguan. Tidak begitu. Nah ini yang saya mau kasih tahu juga buat teman-teman nih, kalau ini bisa tersebar luas gitu video ini. Jadi stigma itu sebenarnya tidak benar, bukan tidak benar, maksudnya bahwa ke psikolog itu kita menjadi gila, itu enggak. Padahal ke psikolog itu tugasnya cuma dengerin kita cerita. Nah untuk itu, daripada kita dianggap takutnya kita berprasangka diri itu gila, ya udah kita ketemu teman yang kita percayai, ketemu teman yang menurut kita nyaman, cerita aja, curhat gitu ya. Iya, itu salah satu coping stress yang sangat ampuh buat masing-masing individu, karena biasa kita sebut dengan healing, self healing, penyembuhan diri sendiri. Nah cerita itu sebenarnya udah paling ampuh kalau kita nggak punya rasa bukan malu sih sebenarnya, kadang-kadang kita cuma bingung aja mulainya dari mana, mulai ceritanya dari mana, dan kita juga benar-benar punya temen yang benar-benar mau dengerin, itu juga penting, dipercaya. Ya itu juga penting karena pengaruh sekali, karena ketika temen belum keluar cerita udah potong, itu self healingnya biasanya nggak tuntas. Nah itu salah satu juga tuh self healing itu sangat penting banget buat individu. Itu sebenarnya penting ketika kita bilang gini, kita lagi stres nih, kita cuma bilang gini, gue stres nih, gue lagi nggak baik-baik aja, itu self healing. Dan biasanya otomatis dalam pikiran ini tingkat stresnya tuh menurun. Karena sudah mulai sedikit terlampiaskan. Iya, karena itu bagian dari rasa kita menerima keadaan. Kalau dari sisi agama kita bersyukur langsung berpikir, terus ketika kita kita udah menerima dengan keadaan kita sekarang, kita mengakui, berarti kan bagian dari kita menerima takdir, dan kita bagian itu bersyukur apa? Kita berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang mungkin sekarang nggak enak, tapi mungkin Tuhan mau kasih sesuatu di balik semua ini. Itu kan bagian dari itu bagian kalau kita bicara dari sisi agama, ya itu gitu. Jadi sebenarnya self healing itu bisa dilakukan dengan mudah kalau kita itu nggak denial, menyangkal. Itu banyak orang tuh stres menyangkal, enggak, gue baik-baik aja, padahal fine aja, padahal stres beneran. Udah ada gejala-gejala. Padahal mereka tahu ini ada apa nih sama diri gue gitu. Nah tapi ya itu tadi, orang tuh kayak denial aja gitu. Kayak banyak ketemu orang karena ada rasa khawatir, takut dicap terlalu lebay, misalnya terlalu baperan gitu. Tapi itu cicilannya lebih peka terhadap diri ya. Kalau misalnya merasa diri dalam keadaan kayaknya ada yang nggak baik-baik saja, maka harus diakui kondisinya. Oke, wah nih topik yang sangat menarik sekali, yang sedikit nih tips dari Kak Wulan sebagai mahasiswi dari ilmu psikologi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Wulan itu mampu untuk membuat tingkat stres kita menjadi lebih terkendali lagi. Mudah-mudahan apa yang disarankan bisa kita laksanakan untuk menurunkan tingkat stres kita. Oke, akhir kata saya dan juga Kak Wulan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan sekali lagi HUT untuk Rumah Sakit Panti Rapi. Rumah Sakit Panti Rapi, sahabat untuk hidup sehat.